Oke, selamat datang di channel M Chavi. Video kali ini kita akan membuat satu pemaparan mengenai teori baru dalam dunia trading yang saya beri nama web trading theory atau trading yang menggunakan jaring. Jadi konsep dari jaring ini adalah kita melakukan penjaringan atau pembelian satu produk investasi yang banyak, kemudian kita lakukan trade jual beli, yang mana dengan teknik ini atau cara ini kita bisa menghasilkan berbagai macam keuntungan karena kita membeli banyak investasi, sehingga akan mudah bagi kita mendapatkan nilai tambah dari produk investasi tersebut. Dalam web trading teori ini kita membuat satu poin-poin yang menjadi dasar dari pemikiran ini, yaitu yang pertama adalah membeli banyak investasi yang jelas. Sehingga satu syarat dari web trading ini adalah kita beli banyak sekali jenis-jenis atau produk investasi, baik itu 10 produk atau 10 investasi, 20 atau berapapun kelipatan sebanyak mungkin hingga tak terbatas, di mana investasi-investasi itu menjadikan spekulasi adanya kepastian keuntungan yang lebih terjamin ketimbang kita membeli investasi dalam jumlah yang sedikit atau single investment. Lalu syarat yang berikutnya adalah buy at crash market, atau membeli di periode atau di momen di mana pasar atau market ini sedang mengalami satu krisis di mana harga-harga atau nilai dari produk investasi itu sedang turun, sehingga kita membeli di harga yang cukup murah atau rasional, juga prospektual, di mana di masa mendatang harga dari produk ini akan melambung tinggi, sehingga kita bisa menghasilkan beberapa profit dari pembelian produk ini. Lalu kita melakukan trade and hold atau penjualan dan pembelian, transaksi secara akumulatif dan juga simultan, dan juga kita melakukan hold atau penundaan penjualan, di mana transaksi yang kita lakukan, kita membeli terus kemudian kita menjual, lalu kita membeli lagi, itu dengan pertimbangan keuntungan yang didapat bisa 1%, 5% atau kelipatannya. Kemudian beberapa investasi yang kita beli atau kita bangun, ini kita catat semua, kita dokumentasikan ke dalam beberapa jaringan-jaringan di dalam investasi kita tentunya. Ada misalkan di sini kita menggambarkan 10 investasi, ada 10 produk yang kita beli, kita jaring istilahnya.
dimana di tiap-tiap investasi ini kita prediksi atau kita asumsikan kita mendapatkan satu keuntungan. Lalu kita pilih lagi yang kedua, kita mendapatkan keuntungan yang kedua. Kita pilih lagi yang ketiga, kita mendapatkan keuntungan. Terus sampai 10 lebih lah atau kelipatannya, di mana investasi ini itu sifatnya jangka panjang maupun jangka menengah, bahkan bisa juga jangka pendek atau singkat, periode singkat. Kita langsung mentransaksikannya di market gitu. Tidak menunggu lama, atau bahkan jika keuntungan yang didapatkan bisa lebih tinggi lagi, maka kita melakukan hold. Dari semua investasi ini kita melakukan pemantauan secara periodik, bisa harian atau tiap jam atau tiap menit, atau bahkan kita menggunakan manajer investasi untuk membantu kita untuk melakukan pemantauan dari pergerakan harian investasi kita, seberapa banyak perubahan atau adanya fluktuasi harga, juga dinamika pasar yang membentuk atau mempengaruhi dari tiap-tiap investasi. Pasti akan ada banyak pengaruh, baik dari sisi kebijakan domestik maupun luar negeri. Terus kemudian juga dipengaruhi dengan demand and supply dan lain sebagainya. Itu juga mempengaruhi di tiap-tiap jenis investasi tertentu, apakah itu di bidang properti ataukah di bidang keuangan, di bidang industri dan lain sebagainya, di mana investasi yang kita masukkan atau kita beli itu bisa terpengaruh dengan kondisi-kondisi tersebut. Lalu kemudian kita melakukan perhitungan, di mana waktu pertama kita membeli satu investasi itu, apakah persentase yang kita dapatkan itu cukup besar. Jika memang kita menghasilkan kelipatan 10 kali lipat atau 1000% atau 100 kali lipat, 10.000% dari nilai investasi yang kita masukkan atau kita beli, kita melakukan perhitungan tertentu. Bahkan dengan ada risiko bahwa investasi yang kita beli itu mengalami loss atau kerugian, itu juga kita melakukan preventif, pencegahan mengenai manajemen risiko yang bakal kita dapat di masa mendatang dari sekian banyak investasi yang kita lakukan atau kita beli. Kemudian mengenai trading, pada bagian trading ini kita melakukan investment profit taking ya, atau kita mengambil profit dari tiap investasi yang kita masuki. Kita tidak mengabaikan adanya cut loss, ataupun juga kita hold dari nilai yang berubah dari investasi. Kemudian kita investasikan kembali, kita beli, kita buy back di harga yang lebih rendah dikala kita mengalami kerugian akibat turunnya nilai atau turunnya harga dari sebuah investasi atau beberapa investasi yang kita beli. Kemudian kita sell at high price, kita menjual di harga yang
tinggi. Kita coba untuk kalkulasi berapa kira-kira potensi harga tertinggi yang kita bisa dapatkan kalau kita jual di harga tersebut. Kemudian buy at low price. Kita membeli ketika harga mengalami penurunan di periode tertentu, kita tidak melakukan sell, tetapi kita melakukan buyback, ya, kita beli lagi, kita turun, kita beli lagi, hingga kita mendapatkan harga yang termurah, dan itu bisa kita spekulasikan untuk periode tertentu, keep by another, dan juga sekaligus hold for some period. Kita membeli lagi, dan kita menghold atau tidak melakukan transaksi dalam beberapa periode atau beberapa waktu yang kita hitung di masa mendatang akan menghasilkan keuntungan. Dalam teori ini kita masih dalam tahap pengembangan, tentunya masih banyak yang kelemahan-kelemahan dari teori ini yang bisa dikembangkan lagi, diperdalam di masa yang akan datang. Inti dari web trading teori ini adalah beli sebanyak-banyaknya investasi, lalu kita akan mendapatkan satu kejutan. Terima kasih, sampai ketemu lagi.